Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat siang dokter. Apa Ya, kabar dok? kabar baik. Kabar Mas baik. Eka. Salam sehat jiwa gimana dok? Salam. Salam sehat jiwa. Iya. Oke. Atau ada yang seperti ini biasanya? Iya bisa. Bisa. Oke. Ya. Salam sehat jiwa dokter Ya. Ima. Oke. Ya. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dok. Ya. Kabar baik tentunya dokter Ima. Terima kasih, kabar baik. Ya. Hari ini ada berapa pasien dok di Poli? Sudah nangani berapa pasien? Banyak. Banyak. Sudah selesai tadi pagi. Oke. Ada kabar baik apa dok hari ini? Semua sehat-sehat, baik-baik. Mudah-mudahan kesadaran orang untuk berobat, maksudnya berobat atau terapi atau deteksi dini untuk gangguan jiwa akan semakin meningkat. Oke, Nah. jiwa. Berarti ini keluhnya adalah di bagian jiwa ya dok ya? Ya. Oke, ini akan sesuai dengan materi kita pada siang hari ini, di mana nanti kita akan sedikit sharing dari kami, nanti akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kenali deteksi dini, berkaitan dengan mental health issue. Iya, iya. Tentunya ini hal yang cukup menarik bagi kami dok di kalangan remaja. Iya. Nanti akan sedikit kami compare berkaitan dengan era digital, karena tentunya kan mental health issue ini cukup familiar di kalangan remaja yang sekarang gitu Iya, dok. Kalau menurut dokter Ima sendiri, untuk mental health issue apakah ini suatu hal yang baru dok? Karena kan ini sering menjadi trending gitu dok di era media yang sekarang. Ya. Sebenarnya mengenai isu mental health ini sudah ada dari dulu. Sudah dari dulu. Dari dulu sudah banyak orang-orang yang mengeluh atau mengalami hal-hal yang rasa dia atau membuat dia tidak nyaman. Tetapi tidak ada sakit fisik ya, Tidak ada tidak ada sakit fisik, tetapi dia merasa tidak nyaman, mulai dari dia sering cemas, khawatir berlebihan, bahkan sampai yang tidak bisa tidur. Tetapi seringkali dalam kenyataannya, kenapa banyak orang tidak berani untuk berobat adalah karena takut dicap misalnya sebagai ODGJ dan sebagainya. Itu yang masih menjadi stigma sampai saat ini. Lah, akhirnya orang-orang yang mengalami masalah, terutama generasi muda yang ngerti tentang internet dan sebagainya, mulai melakukan self diagnosis. Jadi mendiagnosa dirinya sendiri. Kenapa dia ini dari segala informasi yang masuk, dari segala apa yang bisa dibaca, dilihat, misalnya melalui IG, melalui TikTok, melalui Google dan sebagainya. Yang seringkali hal-hal ini malah membuat semakin cemas. Lebih baik berobat. Misalnya kita dibina membuka layanan poli jiwa yang bisa diakses setiap hari sesuai dengan jadwal yang ada di informasi sosial medianya Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Lain kan orang nggak tahu kita mau berobat apa bersama-sama dengan yang lain ya. Nah, kemudian dari itu kita akan melakukan assessment atau pemeriksaan untuk mengetahui sebenarnya apa yang Dan kemudahan akses itu kan salah satu harusnya menjadi hal yang cukup positif bagi kita. Betul. Karena kan kita bisa memilah untuk informasi sendiri itu. Oh ini berarti dengan adanya ini nanti kita mengarahnya ke sini. Tapi kadang yang menjadi kendala itu karena mungkin berlebihan itu dok ya. Jadi berlebihan itu. Jadi bagaimana cara kita untuk membatasi hal tersebut dok? Sedangkan untuk era digital sekarang kemudahan akses itu bisa dilakukan bahkan di anak-anak yang kecil, dengan kecil sekalipun kecil. itu sudah sangat mudah itu dok. Ya. Itu kan perlu adanya filter ya dok ya. Disaring ya istilahnya ya. Sebenarnya boleh saja self diagnostik itu boleh. Kita melihat atau mulai mencocokkan dengan gejala yang ada itu boleh saja. Tetapi kita harus mengkonfirmasi. Iya. Pada yang memang pekerjaannya memang itu ya, misalnya ke dokter jiwa atau konsultasi misalnya kalau anak sekolah misalnya bisa juga diawali dengan ke guru BK misalnya atau langsung ke dokter jiwa juga boleh, karena kadang-kadang informasi yang terlalu banyak itu juga malah membuat kecemasan yang semakin berlebihan. Semakin takut, semakin merasa bersalah, kemudian semakin mikirnya semakin yang kemana-mana itu loh Mas. Betul. Ya. Jadi lebih baik dicocokkan atau
mendatangi dokter jiwa untuk memperoleh penjelasan sebenarnya sakitnya seperti apa, apa yang harus dilakukan, perlu pengobatan atau tidak. Oke, lanjutannya berkaitan dengan ketika nanti mungkin kita ingin menempuh hal yang sudah benar ya dok ya. Tadi kan langkah yang perlu sharing kan berarti berkaitan dengan media sosial. Tapi yang sekarang ini langkah kita sudah benar. Kita akan mencari pengobatan baik itu di vaskes maupun tadi ya di sekolah mungkin dari guru BK. Tapi kan kadang ada stigma. Nah itu kadang yang menjadi beban bagi kita ya dok ya. Bagi kita yang ingin mencari informasi, namun kadang terkendala dengan stigma dan anggapan-anggapan orang yang itu juga sama halnya menambah beban pikir bagi kami. Betul. Bisa seperti terjadi, itu sering terjadi. Makanya kita ini kan kita membuka kayak seperti Bina membuka layanan ya untuk hotspot yang bisa dihubungi, nomor yang bisa dihubungi. Saya pribadi juga mengizinkan untuk siapa-siapa yang membutuhkan pertolongan untuk mengakses nomor saya pribadi. Jadi kalau misalnya takut atau malu untuk langsung datang, bisa menghubungi nomor saya. Saya tuh sering mendapatkan bahwa ketika seorang menghubungi, kita memberikan jalan, habis itu putus sampai di situ. Ya, entah putusnya itu karena begitu banyak pertimbangan atau menjadi takut, tetapi kita welcome. Silahkan datang sesuai dengan jadwal. Bisa pakai BPJS, bisa pakai umum, atau datang aja dulu, nanti kita arahkan, kan? Karena kalau nggak datang gimana komunikasi melalui chatting itu kan tidak selalu sempurna ya Mas ya. Monggo, silahkan datang, kita akan kasih arahan, kasih jalan sehingga akhirnya bisa memperoleh pengobatan. Ada satu lagi Mas Yoga, kadang-kadang orang berpikir gak usah berobat ke jiwa, nanti nggak bisa lepas dari obat, nanti kecanduan obat, nanti sampai bertahun-tahun harus minum obat. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar, karena tergantung dari keadaan pasien. Kalau misalnya pada pasien-pasien gangguan cemas, depresi, ketika permasalahannya selesai, kecemasannya selesai, ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan itu sudah teratasi, ya orangnya nggak perlu minum obat seterusnya. Tetapi kalau misalnya pada pasien ODGJ yang misalnya kalau tidak minum obat dia gelisah, tidak bisa tidur, ngamuk-ngamuk, loh alangkah baiknya kalau dia minum obat terus. Ada berbagai cara untuk minum obat, misalnya pada ODGJ. Kalau dia nggak mau minum obat secara oral diminum, dia bisa diinjeksi bulanan. Jadi begitu banyak cara yang bisa ditempuh dan yang akan menolong orang untuk bisa memperoleh kesembuhan. Siap. Terus kan kemudian ini, jadi setelah kita berhasil mendeteksi hal tersebut, jadi kan yang pertama tadi kita coba untuk self diagnose. Kemudian nanti kapan dok? Kapan waktu terefektif gitu ya? Jadi apakah ketika waktu kita pertama kali mendiagnosa sendiri, ataukah ketika memang sudah ada keluhan, atau kapan kita harus mencari layanan kesehatan? Ya, sebenarnya kan Mas Yoga, orang itu ketika dia mencocokkan keadaannya dengan informasi-informasi yang ada, tentu di situ akan ada petunjuk. Lakukan ini, lakukan ini, itu kan pasti kan ya. Kalau kamu mengalami seperti ini, inilah yang harus kamu lakukan. Nah, kalau itu bisa menolong, itu jauh lebih baik. Tetapi ketika jalan itu ternyata macet, nggak segampang itu loh melakukan ya. Lah, silahkan mencari pertolongan atau pengobatan ke rumah sakit yang memang menyediakan layanan itu. Saya pikir itu ya. Jadi kalau ditanya kapan, apakah segera? Ya kembali tergantung pada orangnya. Ada orang yang groginya, mikirnya ini sudah berbulan-bulan baru bisa mengambil keputusan. Tetapi ada juga orang yang ambil yang praktis, lebih cepat lebih baik lah. Ada yang langsung datang. Tapi pasti ada petunjuk-petunjuk. Kalau terjadi ini, lakukan ini. Misalnya kalau nggak bisa tidur, lakukan misalnya relaksasi, meditasi dan sebagainya itu. Tetapi ketika itu tidak menolong, ya memang harus mencari pertolongan. Oke, kalau dari persentase pasien yang ditangani Dokter Ima sendiri, yang ada di Rumah Sakit Bina ini lebih ke cenderung memang itu hanya permasalahan untuk semisal kayak gangguan tidur atau depresi atau mungkin sudah ke perilaku-perilaku yang sudah menyimpang ya dok, atau memang
fokus ke ODGJ saja, Dok? Kalau yang selama ini berobat ke Bina, memang untuk ODGJ ini kasusnya tidak terlalu banyak, karena ODGJ ini kan tergantung yang ngantar. Karena keadaan ODGJ ini sendiri biasanya dia tidak menyadari kalau dia sakit. Jadi orang lain atau lingkungan yang mengetahui bahwa dia sakit, dan itu tergantung yang ngantar. Satu, terus kedua, karena orang yang nggak merasa sakit itu sulit, ya kan? Makanya nanti pada kasus-kasus ODGJ ini kebetulan kan Rumah Sakit Bina sendiri akan menyediakan layanan untuk rawat inap ODGJ. Jadi nanti bagi para pendengar yang melihat tayangan ini, apabila memerlukan pertolongan untuk penanganan ODGJ, silakan bisa menghubungi nomor telepon Bina yang ada, karena kami menyediakan layanan untuk menjemput pasien dan mengantar pasien. Ini untuk khusus ODGJ ya. Khusus ODGJ. Kalau yang cemas dan depresi karena kan merasa sakit ya, Mas, ya, merasa ada sesuatu yang nggak pas gitu, monggo silahkan datang sendiri. Dan di Rumah Sakit Bina ini sekitar 80% sebenarnya yang ditangani adalah masalah-masalah neurotik, jadi cemas, depresi, kemudian anak-anak yang merasa nggak sanggup atau nggak nyaman di sekolah, itu kan sudah mulai depresi juga ya. Kemudian ada 1-2 yang rasanya udah putus asa, mau bunuh diri dan sebagainya, itu yang sering datang ke Bina. Jadi kasus-kasus yang sebenarnya masih bisa terselesaikan malahan dengan kerjasama yang baik. Biasanya kita kan akan kasih, nanti datang misalnya setiap minggu kita evaluasi, nanti kalau ada apa-apa langsung beritahu kita, menghubungi dan sebagainya. Dan itu selama ini sudah terjalin. Dan karena yang kita tangani di Bina ini kebetulan pasien-pasien yang secara insight atau kesadaran dirinya masih bagus, rata-rata dari 80% tadi, rata-rata sekitar 40% malah sudah sembuh. Sudah bisa tidak kontrol lagi. Itu dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. 3-6 bulan. 3-6 bulan rata-rata sudah membaik. Dan mereka nanti kita monitor dari jarak jauh. Jadi silahkan kalau sewaktu-waktu mau datang lagi boleh, tetapi untuk saat ini sudah membaik. Kecemasannya sudah hilang. Dari yang nggak berani ketemu orang sudah berani, dari yang nggak berani pergian jauh sudah berani. Bukankah nanti juga akan ada perjuangan-perjuangan berikutnya yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau ditarik dari beberapa pasien yang Dokter Ima datang ya, mungkin dari permasalahan secara umum ya, Dok ya, mungkin yang terjadi ini lebih ke remaja ke dewasa, Dok ya. Secara persentase umur. Kalau anak-anak ini kan kasusnya biasanya orang tua yang antar ya, orang tua yang antar, atau kasus-kasus anak-anak berkebutuhan khusus biasanya kerjasama pasti dari orang tua. Kalau yang lain itu biasanya anak-anak usia SMP, SMA, dan kuliah, kemudian para pekerja ya, jadi para pekerja yang mungkin mengalami masalah gangguan tidur, kecemasan yang berlebihan, itu yang datang. Kalau boleh ditarik ini, Dok, dari segi penyebabnya mungkin, Dok. Kira-kira kebanyakan dari pasien yang datang itu lebih mengarah ke yang hal apa, Dok? Jadi kan ini buat mawas diri kami ya, Dok ya, sebagai pemirsa yang di sini mungkin yang sering menanyakan kok bisa hal tersebut bisa terjadi, bisa mengarah ke depresi, gangguan tidur dan sebagainya. Apakah ini berkaitan dengan era digital ya, kemudahan untuk akses dan sebagainya? Seperti kita yang terlalu lama mengakses, terus kemudian banyaknya informasi yang kita dapatkan. Kalau anak-anak sekolah itu problemanya biasanya adiktif HP gitu, Dok. HP bisa, terus tidak bisa membagi waktu biasanya antara belajar, main HP, dan juga kewajiban-kewajiban di sekolah. Jadi tugas-tugas terlalu banyak, kemudian main HP-nya kemalaman, nggak bisa bangun pagi dan sebagainya, itu anak sekolah biasanya. Kalau ibu-ibu atau para wanita, jadi ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang mungkin lebih di atas 30 tahun itu
ini rahasia sebenarnya ya, Rahasia. tapi saya bocorkan aja Mas Yoga ya. Iya. Jadi Mungkin ini itu- kasus lah, kasus kan bukan kasusnya itu pasiennya ya, kan umum Dok. kebanyakan, Ya, kebanyakan. problema dengan mertua. Oh, dengan mertua. Lah, sampai saya itu sering ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, apakah mertua di sini nih galak-galak toh? Nah, Oh. tapi Ini culture, ternyata Dok. bukan itu. Culture di daerah tertentu atau seperti Lah, apa? bukan. Ternyata gini kayaknya Mas Yoga. Jadi dengan perkembangan dan keberhasilan KB, kebanyakan keluarga itu tidak banyak anggotanya. Jadi dalam satu rumah anaknya cuma 2, kadang-kadang anaknya 1. Lah, kayaknya loh ya, para ibu-ibu para mertua-mertua ini, untuk melepaskan anaknya ini ternyata berat ya. Iya. Juga Ternyata nanti berat. culture-nya atau budayanya itu harus tinggal bersama dengan mertua. Karena ternyata anaknya kan nggak banyak, anaknya hanya 1, anaknya hanya 1 atau 2 yang mau nggak mau akan tinggal dengan mertua kan. Nah itu yang kadang-kadang jadi masalah. Nah makanya kadang-kadang saya pikir kayaknya kita perlu lah ya suatu saat mengadakan acara Sharing. parenting ya. Iya, parenting. Parenting tapi parenting untuk mertua. Oh. Nah, ya. Jadi bukan parenting untuk anak kecil. Jadi targetnya dirubah. Lah. Kan sebelumnya kan lebih sering kita parentingnya ke anak-anak, ke Untuk orang tua yang punya anak kecil kan ya. Nah, tetapi kita nanti mungkin suatu saat akan bisa bikin parenting untuk para mertua. Ternyata jadi mertua itu perlu kesiapan ya, Perlu lahir kesiapan. dan batin. Nah, dan kita ngadakannya mungkin bisa di acara-acara misalnya Webinar, Dasawisma atau acara-acara di balai desa, karena itu unik ya, karena unik itu keberhasilan KB membuat perubahan komunikasi di dalam keluarga. Ya. Kalau dulu anaknya banyak, mantunya banyak. Lah sekarang mantunya cuma 1 atau 2 orang. 3 itu udah jarang. Ya kan? Terus lah ternyata banyak ibu-ibu mertua yang nggak bisa pisah sama anaknya. Masih belum rela. Nggak bisa ditinggal sama anaknya dan sebagainya. Dan ketika sudah ini cerita dari zaman dahulu kala ya. Zaman dahulu. Ketika menantu perempuan bertemu dengan mertua perempuan, nah mulai zaman film India, mulai zaman itu selalu ada saja Selalu ada, masalah. iya. Wanita bertemu wanita katanya gitu ya. Sepertinya bisa diagendakan Dok untuk segera Iya, menggagas iya. soal parenting Iya, mertua. parenting Iya. mertua. Nanti kita sistemnya kita langsung ke masyarakat gitu Iya. ya. Pendekatannya melalui beberapa kegiatan yang ada di masyarakat. Itu nanti pasti banyak itu. Tapi kira-kira yang ada akan- penolakan nggak ada? nggak menolak, tapi biasanya akan ada adu argumentasi, Adu argumentasi, itu di antara iya. para mertua-mertua. Nah, kira-kira terus tantangan selanjutnya kan kita menghadapi ibu-ibu gitu Dok ya. Nek saya pasti kalah Dok. Saya pasti kalah Dok. Nek Dokter Ima Ibu-ibu mungkin masih harus bisa ya. dihadapi dengan Nek saya ibu, mending ya. mohon maaf. Iya. Iya. Mungkin tentunya kan kita kalau di masyarakat tentunya harus hati-hati juga ya. Iya. Menyampaikan suatu hal karena memang kan dari pemahaman dan sebagainya dan responnya takutnya nanti Tambah salah paham gitu. Sensitif ini. Iya, Tapi sensitif. biasanya bisa disertai selain dari kita, misalnya dari bagian jiwa juga bisa disertai dengan Pak Ustadz yang memberikan pengarahan secara agama. Karena bagaimanapun kadang orang ini kan pengertiannya tentang agama juga tidak sama. Iya, betul. Tiap orang ada latar belakang budaya, latar belakang pendidikan yang kadang membuat pemahamannya jadi berbeda. Lah itu yang dibetulkan. Karena kalau nanti sudah antara mantu dan mertua nggak rukun, nanti anak-anak cucu-cucu ini akan terbelah menjadi pembela. Ini bukan bola ya, jadi ini bukan bola tapi dalam satu rumah. Itu saya pikir yang perlu Mas juga. Oke. Terus kita lanjutkan lagi Dok ya. Ini berkaitan dengan tadi kenali deteksi dini berkaitan dengan kesehatan jiwa yang kita sering alami sendiri. Mungkin di era digital kali ini mungkin ada beberapa dampak negatif Dok, dampak negatif ataupun positif dengan adanya kita kan dulu mungkin kayaknya tidak terlalu familiar Dok dengan adanya mental health issue. Tapi sekarang jadi familiar dan sekarang jadi lebih banyak tahu hal itu. Itu ada dampak negatif dan positifnya atau tidak Dok? Dampak positifnya jelas ya, bahwa mental health
isu ini bukan merupakan satu hal yang istilahnya memalukan. Jadi ini juga mengurangi stigma. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu kan ada dalam tanda petik, ada gangguan jiwa ringan, ada gangguan jiwa berat, ya, sedang dan berat. Yang tentu saja kalau ringan misalnya nggak bisa tidur, ya, misalnya terus ada permasalahan dengan guru, permasalahan dengan teman, itu yang awalnya ringan, bully-bulian, jangan sampai berlanjut menjadi berat. Lah, orang jadi lebih aware ya, lebih tahu ya, lebih paham bahwa ini adalah bagian dari permasalahan yang ada di masyarakat, ya. Tetapi dampak negatifnya itu pasti ada ya, sesuatu tidak mungkin ada positif saja. Dampak negatifnya itu kadang-kadang tanpa selektif orang-orang yang melihat ini kayak dicontoni, seperti diberi contoh, misalnya, jadi kenapa kasus bunuh diri bisa meningkat sedemikian rupa pada generasi muda? Karena ngelihat orang ada yang men-YouTube-kan dirinya sendiri ketika dia melakukan bunuh diri. Terus ada banyak yang ditampilkan di TikTok bagaimana kalau lagi mengalami stres, mengalami masalah, melakukan hal-hal yang kadang-kadang sebenarnya tidak benar. Misalnya mulai self harm, ya, menyakiti diri sendiri, sampai usaha-usaha bunuh diri yang bisa diakses dengan mudah. Lah, bagi orang-orang yang lagi kosong, yang lagi ngedrop, ya, down, itu bisa menjadi inspirasi bahwa wah, gampang ya ternyata melakukannya. Oh, caranya seperti ini. Lah, itu dampak negatifnya. Ya kan? Jadi ya memang dampak negatif itu sangat dirasakan ya, Dok, ya. Karena kan memang di era sekarang bahkan ada beberapa yang secara terang-terangan menormalisasi kayak kejadian-kejadian hal yang nanti live stream bahkan, Dok. Bahkan kejadian-kejadian yang sangat berbahaya gitu, Dok, ya. Bahkan terus, bunuh diri juga banyak, Dok. Beberapa kasus yang terakhir kemarin ada yang sengaja live stream untuk kasus bunuh diri. Pertamanya mungkin yang ditampilkan kasus-kasus bunuh diri ini tanpa sensor, ya, jadi foto-fotonya gitu. Kemudian orang yang sedang dalam masalah itu istilahnya kalau kami dalam kejiwaan terinduksi atau kepancing untuk melakukan hal yang sama. Karena dia lagi suntuk istilahnya kan, ya, dia lagi down, lagi terus dia akhirnya cobalah menempuh jalan seperti itu. Terus contoh-contoh itu yang membuat semuanya rasanya banyak, apalagi anak-anak muda yang terus kalau sudah gitu mikir yang jalan pintas, mikir gampangnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kasus-kasus seperti itu dalam hal ini bunuh diri itu adalah ya karena kurang iman dan sebagainya, bukan. Ini adalah masalah keputusan. Karena sesuatu hal yang besar, kalau ditanya apakah karena kurang iman, ya enggak. Oh, lagi suntuk kan pasti dia akan membuat sebuah keputusan. Nah, ini yang kadang-kadang keputusan yang sepintas dan gampang ini yang akan berdampak panjang, ya kan? Karena ketika dilakukan sudah nggak bisa mundur lagi keputusannya. Menyesal seperti apa, tidak bisa mundur lagi. Nah, membuat keputusan yang gampang, dan itu yang banyak kita temui pada generasi muda. Mikirnya yang instan, ya. Jadi nggak berpikir panjang, nggak memikirkan dampak pada keluarga, nggak memikirkan masa depan, mengambil jalan pintas instan. Oke, baik, Dok. Kami lanjutkan, berarti kan kalau latar belakang saya kan kebetulan juga dari perawat, ya, Dok, ya. Dan pada kesempatan juga sempat menangani beberapa pasien dengan kondisi gangguan jiwa tentunya. Kan beberapa memang ada contoh keluhan kayak halusinasi, kemudian merasa kemudian ada beberapa nanti kan ditarik kesimpulan kan kadang dari mulai halusinasi, nanti kemudian isolasi diri, kemudian resiko bunuh diri, kemudian resiko kekerasan dan sebagainya, gitu, Dok, ya. Itu kalau berarti misal ada tanda-tanda awal nggak, Dok? Misal ada pasien ini kemungkinan ada mengarah ke hal tersebut, gitu, Dok. Kapan kita mulai aware terus, ini berarti sudah waktunya untuk diperiksakan atau kemana, gitu, Dok? Yang gampang ditemukan itu biasanya mulai nggak bisa tidur.
Ini Orang jadi, itu kalau ada sesuatu kan pasti nggak bisa tidur. Ini jadi dulu. saya harus hati-hati terhadap diri saya sendiri. Ya, Nggak bisa tidur dok. kalau ini Sering. enggak, itu perubahan siklus tidur Siklus kalau tidur, itu. iya. Memang sengaja itu. Tapi yang biasanya normal siklus tidurnya misalnya tidur jam 11, jam 12 tiba-tiba sampai pagi nggak bisa tidur. Kemudian yang harus diawasi juga misalnya pada beberapa pasien tidak ada selera makan, Tidak ada tapi selera jarang makan. itu memang. Itu biasanya sudah mulai gak nyaman, terus mulai nggak ada keinginan, misalnya mau berangkat ke sekolah atau mau berangkat kuliah udah nggak semangat lagi lah, itu yang harus juga diawasi. Oke. Oke. Kalau ini dok, mungkin yang di Rumah Sakit Bina ini berarti untuk keseluruhan pasien sudah bisa ditangani di sini, termasuk yang isolasi. Ya mudah-mudahan seperti itu, karena kalau yang isolasi biasanya kan sempat kita rawat juga Sempat ya. kita rawat, ya. Sempat kita rawat. Kita masih selama ini masih perawatan bersama dengan Di ruangan bangsal, yang lain di di bangsal bangsal lain. rawat inap, ya. Tetapi nanti kalau sudah ada bangsal khusus kan bisa lebih baik lagi penanganannya ya, bisa Oke. ditangani. Ini Pak Yoga mungkin apa ada yang mau bertanya ini? Oke, siap. Ini mungkin kita lanjutkan untuk di bagian pertanyaan gitu ya. Iya, ada yang Ini tanya ada nanti kelupaan. pertanyaan dari Bidara_Ayuna. Dokter, seberapa besar pengaruh gadget terhadap gangguan mental anak dan cara self diagnosanya bagaimana? Jadi pengaruh gadgetnya, kemudian self diagnosanya seperti apa, dok? Oke, ya. Ini dari Bidara ya. Bidara, Kita jawab Ayuna. dulu ya satu ya. Jadi kalau pengaruh gadget, sebenarnya gadget ini sama dengan alat bantu yang lain ya. Dalam hal ini sama dengan laptop, ya kan? Sama dengan komputer PC mungkin pada zaman dulu ya, yang untuk mengerjakan tugas. Tetapi karena dia bentuknya kecil, fleksibel, bisa mudah diangkat dibawa kemana-mana, kemana saja. bisa dibawa pergi. Kalau laptop ya nggak bisa dibawa pergi ya. Jadi menjadi kita cenderung semua kegiatan aktivitas melibatkan si gadget tadi lah. Kalau tadi pertanyaannya self diagnosanya gimana? Lah, kalau pemakaian gadget ini sudah unlimited, tidak terkontrol lagi. Jadi anak misalnya, anak sampai nggak mau mandi. Kalau anak kecil itu nggak mau makan kalau nggak pegang HP, katanya gitu kan ya. Atau nggak mau mandi, nggak mau bersosialisasi. Terus waktunya habis seharian pegang HP. Itu sudah mulai harus kita warning. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Karena anak-anak kan juga tetap memerlukan, anak lah ya. Ini kita ngomongnya misalnya contohnya anak. Tetap memerlukan sosialisasi. Dia perlu sekolah. Kan? Dia perlu les, dia perlu bermain bersama teman-teman tanpa gadget, mungkin main sepeda dan sebagainya. Dia perlu memperdalam agama, ngaji misalnya. Betul. Lah, dia perlu juga belajar yang mungkin tidak melibatkan HP-nya. Lah, kemudian dia juga perlu istirahat. Ya. Kalau dari ini semua kacau, jadi akhirnya ndak bisa membagi waktu. Semua harus melibatkan gadget. Lah, itu sudah harus sebagai self diagnosis. Di diagnose anak ini harus diatur lagi untuk penggunaan gadgetnya. Kalau yang udah dewasa kan sebenarnya sudah bisa mengatur diri sendiri ya. Tetapi kalau berlebihan, nggak keluar sampai seharian di rumah, berhari-hari di rumah cuman main game lah, ini ada sesuatu yang salah ini. Karena kita tidak bisa, manusia itu holistik ya, jadi tetap memerlukan lingkungan, tetap memerlukan komunikasi dengan orang lain, tetap perlu istirahat, tetap perlu agama, memperdalam agama dan sebagainya. Ya, ketika gadget itu sudah dijadikan semuanya untuk tidak melakukan kegiatan yang lain, berarti memang sudah harus itu adalah self diagnosanya gitu ya. Harus mulai berobat untuk ngatur jadwal-jadwalnya. Ya, itu sudah jadi alarmnya. Alarmnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Bidara. Mungkin pertanyaan yang kedua ini dari Mbak Indang Indung. Mau tanya dok, kalau tanda gejala ansietas berarti itu seperti apa sih dok? Terima kasih. Cemasannya dok ya. Ansietas ini kan setiap orang itu pasti pernah mengalami kecemasan. Nggak mungkin orang nggak cemas itu. Karena kecemasan ini tetap ada sisi positifnya, yaitu mendorong kita untuk kreatif, mendorong kita untuk lebih produktif. Misalnya
anak sekolah menghadapi ujian, dia harus cemas supaya dia belajar. Iya. Kalau dia nggak cemas, dia nggak Tidak belajar. Tetapi ketika kecemasan itu berlebihan, jadi cemas sama takut itu beda ya. Jadi kalau cemas itu objeknya sebenarnya tidak jelas. Tapi kalau takut, semua orang takut menghadapi harimau, itu wajar. Wajar. Kalau tidak takut dimakan. Nah, karena itu harimau itu memang makhluk yang buas, Iya. ya kan ya. Tetapi ketika dia mengalami, misalnya dia cemas kalau misalnya harus menghadap kepala sekolah. Ada apa sebenarnya? Karena kepala sekolah logikanya kan pernah mengayomi, harusnya mengayomi, tetapi dia takut, cemas menghadapi kepala sekolah karena mungkin pernah dibentak atau apa ya. Terus kecemasan ini mengambang, jadi ya kadang-kadang cemasnya kelihatan, kadang-kadang khawatir, kadang tidak. Seperti orang-orang yang mengalami kecemasan, misalnya mengalami PTSD ya, misalnya PTSD. ketika contohnya misalnya tsunami. Jadi setiap kali ada goyang-goyang sedikit, wah ini sudah Langsung tsunami lagi ya, parno teringat ya, Dok, ya? padahal itu. Jadi cemasnya langsung keluar lagi. Dan cemasnya itu sebenarnya goyang-goyang sedikit ini dia di pinggir jalan dan ada truk lewat misalnya. Ada Tapi dangdut. ya ada dangdut, dia sudah waduh ini, sehingga membuat dia tidak nyaman. Jadi kecemasan itu sudah mulai patologis atau sudah mulai perlu diobatkan ketika tidak nyaman lagi. Tidak nyaman. Tidak nyaman lagi bagi seseorang, gitu kan, Mas ya. Oke. Ya, siap. kayaknya mudah-mudahan ini bisa memuaskan jawaban ini. Saya kira tadi Oke. sudah cukup untuk di Ya, bagian ansiedasnya. Kemudian untuk yang terakhir ini Windy Ainaya. Selamat siang dokter. Mau tanya dok, kalau setiap tidur di malam hari itu selalu tiba-tiba kebangun. Istilah Jawanya geragepan. Itu Iya. permasalahannya karena apa ya? Itu dokter Ima ini paham geragepan atau tidak? Ya, paham. Paham ya? Karena Tiba-tiba memang kebangun ya. bahasanya beda-beda. Kebangun, mendadak kebangun, terus ya. Ya. Sebenarnya tidur ini kan sesuatu yang membuat rest ya, istirahat. Tetapi banyak orang-orang yang sebenarnya masih belum selesai. Belum selesai. Ketika tidur itu belum selesai urusannya. Urusan di alam sadarnya belum selesai. Kemudian tersimpan di alam bawah sadar. Tidur matanya merem tapi pikirannya jalan terus. masih. Lah, untuk Mbak Windy ini dianjurkan diselesaikan dulu lah apa yang di dalam alam sadar. Kalau misalnya masih banyak tugas pekerjaan, ya udah diletakkan dulu dan mengatakan pada diri sendiri, wis sesuk diteruske, wis kesel aku ya, istirahat tidur aja, sehingga nggak kayak orang punya utang kerjaan kan geragapan itu kan, waduh belum selesai Itu ya kan? biasanya di weekend, di hari Minggu, malam Seninnya itu dok. Ya. Nah itu seringnya Tanggungan pekerjaan sudah mau semalam. memulai Senin lagi itu beban dok. Iya. Beban yang Rasanya cukup, tidak, iya. kan, tidak bisa menghadapi hari Senin ya kan ya. Nah itu terus kadang-kadang kalau misalnya memang sering terjadi seperti itu, mungkin bisa berobat untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya yang masih belum selesai ya kan. Kalau memang perlu diobati, perlu terapi, ya nanti diberikan terapi. Ya berarti mengarahnya bukan ke hal mistis. Nggak, Kadang kan ada yang dikait-kaitkan dengan hal mistis dok. Nggak, belum selesai itu. Belum Masih selesai, ada ya? tugas-tugas banyak yang belum selesai, atau kadang-kadang ada hal yang masih ibaratnya itu belum ayem, masih ada yang belum selesai di dalam pikiran itu loh kadang-kadang. Ini termasuk ke hustle culture nggak dok? Maksudnya yang orang-orang yang gila kerja gitu dok? Bisa itu, Bisa itu. bisa ada permasalahan-permasalahan yang sepele-sepele, misalnya dimarahi atau mendapat perlakuan yang tidak nyaman, sampai kebawa sampai tidur itu, jadi nggak nyenyak tidurnya, nggak enak, karena belum selesai, belum dimaafkan, belum selesai dan sebagainya, gitu loh Mas ya. Siap dokter. Ini pertanyaannya masih dilanjut? Masih ada atau Satu enggak? lagi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Diasta. Cara mengetahui ciri-ciri ringan terkena gangguan mental pada diri sendiri itu apa dokter? Terima kasih. Ciri-ciri ringan? Ciri-ciri ringan terkena gangguan mental. Kena mental lah istilahnya sekarang. Ya, ada diri sendiri itu seperti tadi saya bicarakan, sesuatu yang biasanya tidak terpikir menjadi terpikir, terus nggak bisa tidur tuh biasanya. Nggak bisa tidur. Indikator pertamanya. Ya, respon paling mudah kita ketahui. Nggak bisa tidur, terus mulai
teringat-ingat terhadap satu permasalahan. Nah, itu sudah mulai harus kita siasati. Kira-kira kalau kita tidak bisa menyelesaikan, kita harus istilahnya mencari cara pengobatan rasanya. Tapi kalau bisa kita selesaikan, ya memang kan manusia secara naluriah pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan kan? akan selalu mencari penyelesaian. Iya, itu kan sudah logis sekali ya, akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dia berhasil menyelesaikan masalahnya, lewatlah semua bagus ya kan. Tapi kalau tidak, ya dia harus mencari pertolongan. Nah kalau nggak bisa tidur sehari 2 hari nggak apa-apa. Kalau sebulan 2 bulan, iya kan? Tentu jadi nggak produktif kan. Nanti tiap kan hari selama ngantuk. responnya kan banyak itu ya. Iya, nggak enak kan jadinya. Jadi yang jelas saya ingatkan sekali lagi, mungkin jangan takut untuk berobat. Jangan takut berobat. Ke jiwa itu tidak semengerikan yang semengerikan yang dibayangkan. Kita santai-santai kok, ngobrol santai-santai, dan kita juga tidak akan menekan, maksudnya harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Dan nanti kan bentuk treatment selama kita pengobatan kan ngobrol ya dok ya? Ya, terus tiap orang beda-beda. Tiap orang itu bervariasi, beda-beda, tidak ada yang sama. Tiap orang itu unik, jadi tidak ada yang sama. Terus jangan takut nanti dimarahi dan sebagainya, enggak ada yang marahi. Kalau istilahnya kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nggak ada yang boleh. Kalau mau berobat terus ya boleh. Kalau nanti mau saya kayaknya udah baik ya, udah bisa nggak kontrol lagi ya boleh. Kalau terus langganan ya boleh. Sampai bertahun-tahun nggak apa-apa, monggo silakan. Selama Dokter Ima masih ada ya. Iya, hidup maksudnya ya gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terakhir ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir. Ini dari Anita Indria Permatasari. Dokter, bagaimana dengan adanya suara-suara atau bisikan-bisikan di kepala? Haruskah berobat? Suara-suara itu. Ini lebih ke arah istilahnya bisa itu merupakan halusinasi auditorik ya, dari pendengaran. Ada juga yang jadi dari diri sendiri. Jadi bisikan. Dialog dengan diri sendiri. Kalau itu mengganggu, memang harus berobat. Karena itu membuat kita nggak nyaman kan. Pasti kita merasa ini apa sih, kok terus-terusan kok terus-terusan saya ini harus terlibat dengan hal itu terus. Jadi itu bisalah, ibaratnya harus berobat. Biasanya kalau tidak diobatkan, itu semakin kenceng, nanti bisa berbentuk visual juga dok ya. Terus bisa kemana-mana jadinya. Lah diobatkan aja ketika mengalami hal itu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan dari penonton sudah selesai dokter. Berarti ini tadi ada berapa pertanyaan dok? Ada 5. Ada 5 dok ya. Saya kira sudah terjawab semua. Nanti apabila teman-teman semua mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab secara baik, mungkin nanti bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa komunikasi Dokter Ima. Langsung Oke, mungkin ini untuk penutupan, mungkin ada yang perlu disampaikan dari Dokter Ima untuk kami yang baik itu dengan kondisi sehat mental maupun ada yang beberapa dengan kondisi yang mungkin dari pasien Dokter Ima yang dengan setia bahkan hari ini nonton gitu dok. Oh iya, jadi gini, masalah jiwa itu bukan sesuatu yang aib ya, bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang harus disembunyikan, bukan sesuatu yang istilahnya tidak layak untuk diceritakan pada orang lain. Sekarang dengan orang sudah memahami bahwa itu masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan lumrah, ya kan? Maka dari itu harus kita cari pertolongan secepatnya. Sama seperti penyakit-penyakit lain. Jiwa ini kan karena nggak ada rasa nyeri ya, jadi orang kadang nunda. Coba kalau sekarang diare atau muntah-muntah sampai habis, kan nggak lemes kan atau pusing, vertigo nggak karu-karuan, pasti akan segera berobat karena nggak tahan, ya kan. Tetapi jiwa itu sebaiknya juga segera diselesaikan, karena
menyelesaikan dengan cepat itu juga berguna. Kita jadi lebih produktif dan tidak buang-buang waktu. Ya, hidup itu kan berharga. Betul. Karena tidak selamanya betul. Ada waktu, ada tenggang waktu, dan kalau kita bisa menggunakan waktu hidup kita dengan lebih produktif, kita bisa menolong orang lain, itu sangat berguna daripada kita muter-muter atau berkutat dalam satu hal yang tidak jelas istilahnya, tidak selesai-selesai. Nah, kita segera berobat dan kita tidak perlu malu karena semua orang bisa mengalami, ya kan? Kita ini loh semua bisa mengalami. Berpotensi yang sama. Betul, kita punya potensi yang sama. Orang yang baik-baik saja suatu saat karena permasalahan yang sangat berat bisa depresi. Orang yang baik-baik saja sampai usia tua tiba-tiba demensia, mengalami kebingungan. Banyak hal yang bisa terjadi. Karena itu segera berobat. Karena kalau kita segera menyelesaikan, hasilnya pasti lebih optimal. Oke. Ya, baik, itu dokter ya, yang dapat disampaikan untuk obrolan pada siang hari ini. Untuk yang di terakhir mungkin ini berkaitan dengan rencana pembukaan bangsal pediatrik gitu ya. Bangsal pediatrik yang akan kita sama-sama psikiatrik gitu. Ya, sorry dokter. Ya, ralat saya ralat. Untuk pediatriknya sudah dibuka di bulan. Sudah ditambah. Sudah. Mungkin ini ada tanda-tanda gangguan mental health Dok? Tidak ada, saya barusan. Kayaknya belum ya. Belum ya, alhamdulillah. Mungkin yang akan datang. Jadi monggo kalau nanti ada yang punya keluarga, punya saudara, tetangga yang mengalami gangguan jiwa berat, dalam hal ini ODGJ, dan belum pernah diobatkan atau sudah pernah diobatkan tetapi tidak berlanjut, silakan menghubungi Rumah Sakit Bina apabila memerlukan pelayanan. Siap. Karena kita berikan pelayanan, kita yang akan jemput. Kesulitannya itu kan biasanya nganternya tuh Mas. Bukan masalah kendaraan atau tidak ada kendaraan, tapi masalah bawanya ke sini dan cara isolasinya di sini. Iya, itu monggo silahkan karena nanti di bagian khusus ODGJ ini akan aman lah untuk semua. Nanti kita rencana kami juga ada untuk pembuatan tim khusus ya Dok ya. Nanti untuk ada tim khusus yang memang sudah terlatih untuk menjemput dan nanti kalau memang diperlukan, kalau keluarga tidak bisa menjemput setelah pengobatan selesai bisa diantar. Ya, tentu kita nanti butuh dukungan dari warga masyarakat Rembang dan sekitarnya, termasuk nanti dari stakeholder ya, beberapa dari desa, nanti dari TNI, Polri, kemudian dari kepala desa, itu pasti nanti kami libatkan untuk beberapa kegiatan. Oke dokter, terima kasih untuk ada door prize mungkin ya untuk yang sudah bertanya. Disampaikan ini ya Bu ya. Kita pilih ya, ada pesannya tadi ada 3. Ada 3. Jadi akan diberikan kepada, ini karena yang tanya 5 ya, maaf 5. Kalau hadiahnya cuma ada 3, jadi mohon maaf kalau ada yang nggak dapat ya. Jadi yang pertama kepada yang bernama Bidara tadi. Bidara yang bertanya. Mbak Bidara. Kemudian yang kedua pada Mbak Indi. Windy ya. Dan yang ketiga kepada Mbak Anita. Jadi selamat kepada ketiga pemenang untuk door prize pada kesempatan Binatalk ini. Yaitu Bidara, Windy, dan Mbak Anita ya. Oke. Siap. Jadi 3 penanya itu yang beruntung untuk mendapatkan door prize pada kesempatan siang hari ini. Nanti untuk pengambilan door prize-nya akan diinfo lagi dari tim multimedia. Nanti akan dihubungi lagi ya. Siap. Untuk pengambilannya bisa diambil di mana dan kapan nanti bisa dihubungi lagi. Baik dokter, saya kira cukup untuk kesempatan pada siang hari ini. Sangat senang bisa diskusi walaupun nanti malam kita juga sering diskusi lagi di rumah sakit. Dokter Emma ini salah satu dokter spesialis yang standby gentayangan di mana-mana. Nanti tiba-tiba sudah di Blora, tiba-tiba sudah di Pati. Terima kasih. Dan dokter suka berkendara ya Dok ya. Dan pakai motor. Oh iya. Sepeda ya. Oke. Mungkin itu dokter untuk kesempatan kali ini mungkin ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Kami cukupkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di Binatalk yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.